gitu. Jadi tekanan jualnya kemungkinan beberapa hari ke depan juga masih akan ada tekanan jual untuk PGO ya. Mungkin bisa sampai 1045 atau bisa 1010. Kalau tertembus 1010-nya, bottom line-nya dia ada di 955. Kok bisa sampai ke sana? Ya market bergerak volatilitas gitu. Betul. Kita nggak bisa ini, cuman kita antisipasi apa yang kalau misalnya turun sampai di bawah 1000, apa yang harus kita lakukan? Kalau misalnya dia kembali naik, ya bagaimana? Jadi kalau untuk saat ini, untuk per hari ini, wait and see. Kalau misalnya yang udah punya bisa trailing stop. Kalau yang udah punya harga dari 840, karena waktu pertama kali Lotus Sekuritas itu rekomendasinya di area 760 sama 830 gitu. Pertama itu udah ngebreak, udah lumayan cukup naiknya cukup tinggi juga ya. Udah 60%. Jadi 60% kalaupun koreksinya dari harga tertinggi sekarang ke sini 20%. Ya baru 40% ya, berarti masih oke lah, masih koreksi-koreksi sehat aja Mbak. Jadi kemungkinan masih akan ada koreksi lanjutan untuk PGO-nya. Strateginya gimana? Kalau yang belum punya, nanti buy on strength aja, begitu ada penguatan, beli. Tapi kalau untuk sekarang, jangan lawan market dulu ya, kemungkinan masih akan ada koreksi. Yang paling penting adalah, kadang-kadang teman-teman lupa nih, hari ini turun dia dengan volume, ya. Untuk si PGO, perhatiin ya, volumenya ini lumayan cukup besar nih untuk hari ini. Jadi ini mengkonfirmasi dia akan masih melanjutkan koreksi turun volume. Oke. Bukannya nakut-nakut, cuman saya lihatnya volume aja gitu. Volumenya kok gede banget. Kalau nggak salah hari ini PGO transaksinya berapa tuh? Kalau hampir 200 miliar ya kalau nggak salah ya? Betul. Coba aku cek dulu. 180 miliar ya kan, berarti iya, bukan duit kaleng nih, bukan pakai 180 miliar nih real distribusi nih. Oke. Asik juga ya. Oke. Ada lagi Om Kos tentang PGO? Aku sih ngeliatnya masih ada lanjutan koreksi. Buy-nya lagi mungkin di bawah 1000, ya tadi lah di bawah 1040-an ya, ngebit lagi lah. Kalaupun ada naik mungkin di 1130, naiknya juga jadi kayak cuman technical rebound mungkin ya, masih powernya masih kurang kuat gitu. Oke. Blok supply demand-nya sih memang di bawah 1100 gitu. Oke. Om Kut, ada lagi menjelang FTSE ini ada yang tanya kalau Bumi itu baiknya di buyback nggak? Apa? Bumi. Saham Bumi menjelang FTSE ini enaknya di buyback nggak? Menjelang FTSE Bumi ini di buyback apa enggak? Aku masih punya Bumi harga 86. Aku belinya tahun 2018. Jadi ini balik lagi kepercayaan. Tapi kalau ngelihat technical ya, Bumi ini masih belum kemana-mana. Kalau dari technical masih sideways. Oke. Jadi kalau point of view-nya ya, jadi karena aku percaya Bumi itu masih bagus ya. Kalau ini balik lagi, dia salah satu batu bara terbesar di Indonesia. Jadi aku masih percaya gitu. Tapi nggak bisa ini. Tapi kalau ngelihatnya pakai chart ya, Bumi ini masih sideways aja. Range-nya sideways-nya Bumi ini ada di flip level areanya ya, ada di 133 sampai 148. Nah, itu dia. Strategi teman-teman gimana? Kalau misalnya jebol 133-nya apa yang mau dilakukan? Kalau misalnya naik gimana? Jadi tentuin time frame-nya ya. Kalau aku ngelihat sendiri Bumi ini naik terbatas, turun juga terbatas. Jadi ya sideways, karena kemarin waktu tanggal berapa nih? Tanggal 22 Agustus dia buka atas nih, nggak enak banget nih ya. Bukanya dia buka 186 langsung terjun nih ke 142, 143 nih. Bidadari turun dari langit langsung. Aduh. Saham Bumi masih banyak ya investornya ya. Masih ya, aku salah satu penggemar Bumi juga. Cuman ya aku nggak terlalu ambil pusing sama Bumi. Aku udah Bumi ini udah hatam digocapin. Udah ada 3 kali
4 kali udah diemin aja, udah capek jadinya gitu. Aku diemin. Let it flow aja ya, udah let it flow aja ya, udah Iya, biarin aja deh. karena kan waktu PKPU bumi itu kan harga wajarnya itu di 926. Terusnya dia kredit ya, lunas kreditnya. Oke. Nah ini kan kreditnya dia udah lunas, ada saling masuk, ada Cina masuk. Ini kan just the time aja gitu. Oke. Oke, Om Luk. Om Luk, sorry. Om Kus, ada lagi Yes. nih yang tanya sampai PC nih, dia bilang katanya kupas saham ASI dong Kak, baiknya serok lagi atau hold atau jual saham ASI Om Kus. Astra Indonesia ya? Betul. Astra Indonesia kalau pengen terok kayaknya belum waktunya atau belum saatnya ya. Aku lihat dari Astra nih ya, aku kasih lihat ya seperti ini. Satu, dia secara trennya sempat patah. Terusnya kemarin dia udah break dari strukturnya juga, area demand-nya dijebol oleh supply, walaupun hari ini ada hindar ya. Kalaupun ini masih belum waktunya, jangan lupa juga lihat paling penting adalah volume ya. 3 hari terakhir ini Astra ini volumenya nih distribusi nih serius nih. Kalau di ini juga pasti kelihatan distribusi juga nih masih di sahamologi ya, masih rilis distribusi bener ya. Jadi kalau pengen serok-serok Astra, kalau aku sih sabar dulu aja, mungkin di bawah 6.200 ya, 6.150 sampai 6.050 oke nih ya. Oke. Jadi sampai equilibriumnya dulu nih. Ini sampai sekarang area-area Fibo 50-nya belum. Jadi wait and see dulu aja untuk sektor industrinya. Apalagi kalau nggak salah kemarin ada sentimen ESAF ya. Jadi punya motor BIM, punya motor apa. Ini kan salah satu produk Astra yang lagi di jalan tengah-tengah tiba-tiba sasisnya patah ya. Jadi itu ada impact-nya ke sana juga kali ya, mungkin sedikit ya, tapi aku melihatnya untuk sementara ini wait and see dulu aja. Ada baiknya kalau dia tunggu-tunggu setelah The Fed lah, baru kita ini lagi bisa seminggu, karena kan acara kita nih tiap malam Senin malam ya, jadi kita bisa perhatiin nih. Jadi Senin depan bisa kita analisa lagi. Jadi kita ikutin aja ritmenya dulu untuk si Astra. Karena ngelihat dari dia breakdown ya dari demand-nya, mungkin besok akan ada penguatan terbatas ke 6.550 sampai 6.600. Takutnya dia terjun lebih dalam lagi, bisa sampai 6.175 atau 6.150. Kalau pengen serok-serok ya pengen enaknya sih emang di bawah 6.200. Range-nya ya di 6.000 sampai 6.150 udah oke untuk Astra Indonesia. Upside-nya sendiri sebenarnya masih cukup oke tuh, bisa 8.075 udah aku kasih intipin ya, bahwa 6.075 sampai 8.700 untuk Astra. Jadi sabar, kalau bisa dapat diskon why not? Kenapa harus tergesa-gesa? Betul. Biar cuannya makin maksimal ya Om Kus ya. Yes, benar. Aku setuju sama Mbak Sarah. Kalau aku malah lagi merhatiin BCA nih Mbak. BCA. Oke, gimana nih kalau BCA nih? Aku juga sempet suka tuh aku kalau sama-sama BCA tuh. BCA kalau di bawah 9.050 atau di bawah 9.000 bolehlah counter. Banyak nih. Ini dikit lagi aku ngelihatnya si BCA ini ya. Ini ada blok demand ya. Blok demand-nya ini adalah areanya 9.025 sampai 8.950. Jadi kalau kepleset 9.000 kayaknya banyak yang mau rebutan. Apalagi ISG-nya udah area-area 7.000-nya di break kan kemarin ya. Nah, lumayan nih BCA 2%, 3% ngedorong ISG juga kan. Lumayan ya Om. BCA Cuan-cuannya terus bisa buat makan all you can eat lah ya. Benar. Terusnya lagi koreksi cukup dalam nih ada Bluebird nih, aku perhatiin nih. Kemarin kan cukup signifikan banget ya naiknya Bluebird. Hari ini dia udah jebol dari Fibo 50-nya ya, low. Ini area-area demand-nya juga nih, dia kasih sinyal konsolidasi nih si Bluebird. 1980, bottomnya ada 1905 ya.
Kalau bisa supportnya ada 18.15, 18.20 untuk Bluebird. Upside-nya lumayan nih, bisa 2.400 lagi nih Bluebird. Oke. Kita lihat Bluebird misalnya dia sampai 18.50, upside-nya ke 2.400, kurang lebih 30%-an ya. Jadi bisa buy akumulasi nih untuk Bluebird. Oke. Oke. Ada lagi nggak Om Kus? Teman-teman banyak sih sebenarnya mau tanya-tanya. Cuma mungkin dari Om Kus ini ada nggak rekomendasi lagi? Kayaknya lebih asik nih. Ada Cepin, Rekomendasi lagi. Cepin ayam-ayam. Oke, Om Kus. Cepin ayam-ayaman. Oke, kita bahas ya. Cepin ayam-ayaman. Tadi sempat juga ada yang tanya Cepin nih. Sekalian aja dibahas nih Om Kus. Cepin udah oke ya, spekulatif buy, area demand udah masuk di blok konsolidasinya dia, area demand. Stop lossnya di 4.800 ya, 4870 atau 4.900 so ya, reach-nya kecil. Upside-nya dia bisa 5.350 sampai 5.600 nih. Jadi aku oke nih untuk si ayam-ayaman. Terusnya tadi sempat lihat Java, cuman belum aku analisa Javanya ya. Secara tren memang masih downtrend untuk ininya. Hari ini ada pembalikan arah ya areanya. Jadi tunggu 1-2 hari begitu ada penguatan boleh ya untuk si Cepin. Karena targetnya yang belum dicapai si Cepin ini adalah 6.100. Jadi misalnya asumsi besok ada pelemahan, nggak bikin low lagi ya, nggak jebol 4850-nya, ekspektasinya lumayan, upsetnya sampai 6.200 tuh 25%-an lah. Mungkin akhir tahun. Jadi sekarang masih konsolidasi dulu nih sideways untuk Cepin. Lalu ada Java. Javanya ada kemarin sempat ada perlawanan pin bar ya. Di sini juga masih downtrend untuk Javanya. Kalau dari sisi fundamental aku lebih memilih Cepin daripada Java. Tapi kalau trader lebih seneng di Java karena lumayan untuk spread poinnya ya untuk si Java itu sendiri. Jadi Java saya masih netral ya. Kalau main pendek, targetnya cuma sampai 12.90 sampai 13.20. Jadi konsolidasinya si Java nih, bloknya dia ada 13.20 sampai bottom line-nya di 1.200. Jadi masih sideways untuk si Java gitu. Oke. Gudang garamnya belum ya. Aku ngeliat ABC-nya belum tercapai. Harumnya juga masih konsolidasi ya. Lihat apa lagi ya? Goto biasanya ya. Coba kita lihat fotonya. Ini saham tadi 7 tahunan. Aku ngelihatnya trennya masih turun ya. Belum ada ini. Kemarin dia bikin new channel lagi, dia bikin turun lagi. Jadi si Goto ini masih downside-nya masih ada, upside-nya itu cuma sampai 97, 98, downside-nya ini ada 84 sampai 83. Jadi kalau pen ini spekulatif buy aja kalau dia besok koreksi sampai di bawah 86, stop loss-nya ya 80. Artinya dia bikin lower low baru atau di 79. Hati-hati aja. Ini belum ada potensi reversal kembali nih ya si Goto. Jadi time frame besarnya dia masih sideways, nggak kemana-mana nih. Kalau area tengahnya aja 118. Tapi enaknya memang sekarang area-area support aja. Jadi kalau bisa dapat di 83, 84 ya bagus. Oke. Goto tadi udah banyak banget ya. Tadi ternyata udah banyak banget yang dibahas saham-sahamnya sama Om Kus ya. Ternyata seneng banget ya teman-teman yang hari ini. Mungkin kalau menurut aku teman-teman yang join live hari ini tuh beruntung banget karena saham-sahamnya tuh langsung dianalisain sama profesional teknikal dari Lotus Sekuritas. Nah, Om Kus, kita balik lagi sama Q&A-nya teman-teman nih Om Kus. Boleh. Udah sebutin beberapa saham rekomendasi dari Lotus Sekuritas juga. Nah, tapi teman-teman sebenarnya pengen banget tanya tadi sahamnya adalah dari Aman Mineral, Om Kus,
MMN. Banyak banget tuh tadi yang tanya tuh, Om Kus. Oke nggak buat dibayin Om Kus? Oke, nggak buat di-buy. Aku lihatnya si Aman Mineral ini parabolik ya. Parabolik, begitu tadi pagi keluar kata UMA ya, langsung sempat Iya, turun 17%, habis itu menguat lagi. Aku agak sedikit takut kalau untuk mengajak beli Aman, takutnya begitu koreksi, ini mirip-mirip kayak waktu ini nggak? Kayak takutnya dejavu kayak waktu Goto buka ARB berjilid-jilid. betul. Atau Itu kayak Bayern waktu dia koreksi, ya kan Bayern tuh, waduh, lumayan tuh penopangnya kita harus BRI lagi, BCA lagi. Nah ini yang aku jadi perhatian, kalau Aman koreksi, tadi aja kan kita pagi-pagi nih ngeliat IHSG kan sempat merah kan, betul. ini aman-aman. Aman Mineral yang bikin IHSG. Nah, tadi tuh lagi gladi resik kayaknya tuh pagi-pagi itu. Aman Mineral 17%, IHSG-nya tempat itu kan kaget. Waduh, kenapa nih IHSG? Oh, aman-aman. Begitu amannya jadi hijau lagi, wah IHSG-nya kan hijau lagi gitu. Nah, ini aku ngelihatnya market maker IHSG di Indonesia nih tadi tuh lagi bercandanya nggak asik ya. Nah, jadi nurunin IHSG kayaknya retail siap nggak nih kalau Aman Mineralnya di ARB? Oh ternyata begini hasilnya. Karena si Aman Mineral ini kalau nggak salah di nomor 8-nya, nomor 7-nya IHSG ya, dia di bawah Mandiri, di atasnya Telkom untuk market cap. Dia besar untuk Aman. Jadi agak sedikit wanti-wanti juga nih. Tapi nggak menutup kemungkinan Aman Mineral bisa 10.000, karena kenapa? Di historicalnya 100 perak pernah ke 50.000. Masih ingat nggak Mbak saham apa? Saham apa ya? Aduh, saya lupa tuh. 400 perak bisa ke 50.000 loh. Tahun 2020 apa 2021 tuh? Saham apa ya? Kayak aku kayaknya pernah denger. Aduh, apaan tuh Om Kus? DCII. BCI. Iya, DCII. Oke. Oke, berarti takut ini ya, takut kasusnya sama ya, yang AMNN ya, aman ya. Kalau DCII kan waktu itu kan pertama kali IPO itu kan harganya berapa tuh? 500 rupiah. Dia sampai 60.000 loh. Oke. Iya, nggak menutup Coba. kemungkinan. Jadi maksudnya saya bukan si Aman bakal ke 60.000. Di pasar modal atau di pasar saham itu nggak ada yang nggak mungkin, semuanya serba mungkin gitu. Oke. Jadi tapi balik lagi, kalau misalnya itu, kalau saya cari yang benar-benar nyaman aja. Kalau misalnya Aman Mineralnya udah punya harganya dari bawah 2.000, ya pasang trailing stop aja. Trailing stopnya di berapa? Ya bisa dipasang 4.500 atau di 4.700 trailing stopnya. Jadi setiap orang itu kan punya kerelaan beda-beda gitu ya. Jadi Betul. kalau misalnya untuk beli sekarang, aku nggak berani rekomendasi Aman Mineral, aku lebih rekomendasi BRI Telkom gitu. Atau aku itu Basara yang tadi Astra lah, kita tunggu benar-benar koreksi turun lagi. Gitu. Oke. Mungkin nanti Astra jadi PR-nya Om Kus lagi nih minggu depan Nggak nih. apa-apa. Itu salah satu Astra, Unity Tractor, Adaro, Blue Chip, ini saham-saham favorit aku gitu. Oke. Paling kalau Om Kus. pengen yang follow trend. Oke. Om Kus, kan kita live mungkin sebentar lagi ya. Coba aku pilih satu lagi nih pertanyaan dari teman-teman. Oke teman-teman, coba siapa yang mau tanya lagi. Sebenarnya ini udah banyak, tapi aku pengen ada pertanyaan terakhir yang bener-bener mantengin kita dari awal nih Om Kus. Yang sahamnya mau dibahas sama Om Kus nih harusnya nih. Oke, mungkin di sini banyak banget yang tanya. Kan kemarin sebenarnya ada isu tentang kendaraan listrik tuh Om Kus ya. Beberapa saham-saham kena sentimen positif. Nah, tadi juga sempat teman-teman ada yang tanya, kalau saham Toba Om Kus, kira-kira prospeknya gimana nih? Prospeknya gimana nih? Saham Toba.
Toba kalau dari katalisnya sendiri kemarin itu kan Toba bintang bara tuh banyak jualan ya. Tapi kalau ngelihat dari itu kemarin ada Mesop juga seperti halnya Era untuk si Toba. Aku coba kasih positif aja ya, positif thinking, nggak jelek-jelekin Toba karena siapa tahu ada temen yang harganya di atas atau baru beli hari ini. Jadi aku perspektifnya aku ada aja sih dia ruang untuk bikin inverted head and shoulder ya, IHNS ya, inverted. Ada aja. Nah hari ini nih Agi area springnya. Cuman jangan lupa juga ini Toba ini kadang-kadang liarnya kadang-kadang dia ngisi, kadang-kadang enggak. Jadi flip level yang harus di break dari Toba itu adalah satu flipnya ada di 344 sama di 354 dengan bottom low-nya dia ada di 322 atau 324. Ini benar-benar harus ekstra disiplin banget untuk si Toba. Kalau dia berhasil di 354-nya break, the next step-nya dia ada di 374. Ini harus benar-benar harus big money banget ya, karena terakhir big volume atau ledakan volume itu ada terakhir di 6 Juli. Setelah 6 Juli nggak pernah ada lagi nih ledakan volumenya Toba. Terusnya transaksi perhariannya juga bisa terbilang sepi nih. Hari ini aja cuma 1,8 miliar. Tapi kalau misalnya begitu ada penguatan, ya Toba nggak menutup kemungkinan karena dia yang ingin dicapai ada di 478 nih Toba. Ya, peaknya dia ada 478, 480, mediannya dia ada di 390 sampai 400 untuk Toba. Kemarin kalau nggak salah hari apa ya? Hari Jumat kita rekomendasi buy Toba. Jadi kalau misal dapat di bottomnya Toba hari Jumat di 332, 336, it's okay gitu. Resikonya kan belum bikin lower low lagi, tinggal cut aja ya sesuai plannya. Misalnya jebol 324-nya tinggal cut. Kalau dari week of teori ya, ini area demand emang sengaja ya. Ini sebenarnya area demand. Cuman demand-nya masih kurang kuat. Demand-nya akan kuat kalau dia berhasil bermain di atas 360. Kalau belum berhasil, ya dia range bermainnya masih di 342 sampai 328 gitu. By historicalnya seperti itu. Ini tau nggak 332, 340 ini harga 2019. Jadi harga sebelum COVID nih, udah terdiskon. Benar-benar. Cuman memang belum ada lagi ledakan volume si Toba. Kalau equilibriumnya dia sendiri sebenarnya di 620. Cuman apa yang membuat dia 620 ini masih jadi tanda tanya nih. Masih jadi misterius. Tapi ya di saham enaknya ya gitu ya, nikmatin naik turunnya. Begitu udah kejadian misalnya ya, kayak waktu kita juga rekomendasi INKP ya, di Lotus itu waktu itu di bottomnya adalah di 6900 benar-benar lagi di bottom. Nah pas udah di sini baru keluar berita historical berita. Jadi news always come late ya. Apalagi teman-teman suka FOMO tuh ya Om Kus ya. Kebetulan aku juga di sini memang rekomendasi Lotus andalan morning peak-nya pagi Toba, karena dari semua saham batu bara energi yang belum naik ini cuman Toba, satu lagi Inco yang ya. Ini area demand juga nih kalau aku perhatiin tuh Inco. Risknya cukup dibilang kecil juga, ada sedikit mini double bottom. Begitu dia ngebreak di flip level 6150 atau 6200, orang pada rebutan. Jadi Inco, Toba yang suka apa ya, bottom fishing warrior gitu ya, bener-bener area bottom banget, ya ini gitu. Kayak kemarin BRI sebenarnya itu area bottom juga gitu, nggak area atas. Oke. Info apa lagi? Info, Toba, terus apa lagi tadi udah ya? Oke, seru banget ya.
Ini padahal perdana kita loh, Om Kus loh. Nge-live bareng loh Sahamologi dan Lotus Sekuritas loh. Asik banget ya dari tadi, dari awal. Teman-teman sebenarnya seharusnya kita sudah lewat ya jamnya, karena teman-teman jangan lupa juga untuk selalu nonton live Sahamologi bareng Lotus Sekuritas. Itu Asmi Meeting setiap Senin jam 8 malam ya teman-teman. Jadi harus pantengin banget jam 8 malam hari Senin, karena kalau misalnya teman-teman yang mungkin hari ini saham-sahamnya belum dibahas, belum sempat dibahas sama Om Kus, mungkin nanti harus dipersiapkan lagi, harus cepet-cepetan lagi nanyanya di jam 8 hari Senin minggu depan ya Om Kus ya. Ya. Oke Om Kus, kayaknya ini adalah waktu perpisahan kita malam ini. Om Kus, mungkin Om Kus ada mau tambahan gak nih sebelum live? Tambahan paling gini aja ya, tambahan. Jadi buat saya sendiri, untuk teman-teman, jadi saham itu nggak ada yang jelek ya, nggak ada yang jelek, nggak ada yang, buat saya semua saham itu bagus, instrumen investasi itu bagus. Yang paling penting adalah kita tahu resiko. Nah, setiap kayak saya dengan Mbak Sarah, resikonya tentu berbeda, benar nggak Mbak? Nah, kalau saya kan kadang-kadang resikonya, kadang-kadang saya 0,5% saya cut loss, kadang-kadang saya tunggu 5% baru cut loss. Karena saya selalu mengadakan analisa berkala. Jadi untuk teman-teman sendiri, tetap optimis pada saham-saham Indonesia. Jadi IHSG saya sendiri masih percaya, mungkin setelah Pilpres 8.000-8.500 IHSG harusnya sih tercapai gitu. Ganti presiden ini. Jadi jangan loss momentum, ya itu satu ya. Jadi saham saya. Yang kedua, behavior itu usahakan analisa itu saham-saham yang punya turnaround story 3 atau 5 tahun terakhir. Jadi itu yang paling mudah dianalisa. Misalnya contoh kayak BRI, Mandiri tadi Mbak Sarah, itu lebih mudah analisa BRI Mandiri dibanding analisa Sinema Baby ya kan, yang baru IPO itu sulit kita analisa. Tapi kalau saham yang udah punya atau misalnya hebat, atau misalnya apalagi kayak Cepro, jadi paling mudah analisa itu yang udah ada analisa. Kalau kita udah pakem analisanya, udah mantep di saham-saham yang itu, kesana itu jadi lebih mudah analisa saham-saham yang apa ya, mid cap sampai gorengan juga mudah gitu. Waktu kita rekomendasi PTPP Adi Wika itu benar-benar lagi di bottom banget, begitu naik, sekarang hari yang ketiga ya, hari ketiga naik, ya udah ada orang yang beli, wajar aja ada orang yang profit taking gitu. Emang kita nyarinya di Lotus Sekuritas tuh yang benar-benar cari yang bottoming, karena market itu pada senangnya itu harga-harga diskon. Jadi pantau Lotus stock picknya Lotus Sekuritas tiap pagi. Kebetulan ada saya dengan tim Lotus Sekuritas yang memberikan, saham ini gimana, karena di Lotus juga dari sales, dari manajemen, dari ini dia punya risk profile berbeda-beda. Saya harus bisa ngikutin mereka juga. Ada yang bottoming, ada yang suka nangkep di tengah, ada yang suka nangkep di atas. Jadi kita harus bisa gitu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin di pasar. Jadi keep positif, tetap maju ya saham Indonesia. Mungkin itu aja dari saya. Oke, keren banget hari ini. Tepuk tangan dong teman-teman, bisa nggak sih nge-wave gitu? Applause gitu kalau di live ya. Keren banget ya hari ini live stream kita perdana loh Om Kus loh. Banyak banget loh warga-warga yang tanya, yang nonton, yang sampai nanya, Om Kus bajunya baru ya, Om Kus kok ganteng hari ini, rambutnya ganti ya gitu-gitu. Om Kus rambutnya dipotong. Pakai baju merah karena besok IHSG merah. Kok gitu? Karena besok IHSG merah, makanya pakai baju merah. Oke, Om Kus, mungkin malam ini beberapa rekomendasi sektor digital ekonomi mungkin menarik ya, seperti BBCA, BBNI, BBRI, dan BMRI yang tadi sempat dikasih tahu sama Om Kus. Dan banyak banget beberapa pertanyaan mungkin yang tadi dijawab sama Om Kus itu, kalau menurut aku itu udah oke banget, secara teknikal analisanya juga udah oke banget. Terus teman-teman juga mungkin jadi banyak solusi, jadi ini harusnya di buy
buy on weakness atau besok harusnya sell atau enggak, di hold dulu, dipantau dulu dan segala macam. Mungkin malam ini teman-teman banyak nih sahamnya yang udah dibahas sama Om Kus. Wah, keren banget sih hari ini. Tapi kayaknya besok banyak lagi nih pertanyaannya Om Kus. Semoga besok minggu depan di Nggak hari apa-apa. Senin jam 8 tidak ada kesalahan teknis lagi deh Om ya. Dan semoga nggak ada kesalahan teknis lagi. Kayaknya ini gara-gara Oke. iPhone nih. Punya anak iPhone soalnya. ya, iPhone disalahin ya. Aduh, kayaknya dari Korsel banget. Biasanya nih. pakai Samsung, pakai iPhone. Oke. Aduh, tim Samsung. Oke, Om Kus mungkin terima kasih sebelumnya. Mungkin Terima mohon maaf kasih, Mbak kalau Sarah. Oke, mungkin mohon maaf untuk misalnya aku ada sesuatu yang mungkin kurang berkenan. Terima kasih banyak Om Kus Suara yang sebagai profesional teknikal dari Lotus Sekuritas yang sudah menjadi speaker Ask Me Anything pada malam ini. Oke, Om Kus, mungkin kalau Om Kus mau say goodbye. Terima kasih semuanya. Happy cuan and happy investasi ya. Jangan lupa zakat.